Baik, kita lanjut bagian yang ketiga. Oke. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, anak-anakku sekalian, tadi kita udah saya kasih elemen dan sebagainya. Sekarang saya mau lihatkan bagaimana proses menjadi PCO itu, ya. Saya akan lihatkan seperti ini, ya. Nah, yang saya mau tekankan adalah, kita buang dulu ya. Dilihat baik-baik, ini saya perbesar, saya perkecil dulu ya. Bagian dari yang akan kita dalam tanda kutip PCO-kan, paper cut out, itu dalam arti kata dia bisa timbul dan sebagainya ya. Jadi bagian mana? Bagian ini hanya bagian kepala, tapi apakah bagian ini juga mau disendirikan, ditonjolkan? Ah, itu lebih tepatnya. Ya, sekarang saya perjelas lagi dengan gambarnya di sini. Nih, teman-teman bisa lihat ditonjolkan dengan kita memberikan shadow, ya. Terus ini juga iya, ini juga iya, dan sebagainya. Sekarang saya kecilkan sedikit. Oke. Tapi antara kupingnya dua ini dengan bagian muka, itu jadi satu kesatuan. Kalau dia dilepaskan, ini kuping sendiri, ini sendiri, sehingga ini akan menonjol seperti ini, nonjolnya begini. Nah, kalau ini kan tersendiri, kalau ini kan jadi satu. Seperti ini juga, saya mau lihatkan ini. Ya, ini nanti adalah bagian terakhir ya, ketika finishing saya akan lihatkan. Ini di satu, padahal kalau kita lihat, nih ya, kalau kita klik, ini kok nggak mau dia. Oh, ini udah di PCO kan. Oke, saya salah salah klik. Berarti kita yang belum di PCO kan ya. Oh, sorry. Yang sudah tadi kita jelaskan ya. Nah, ini jadi bagian satu yang kita tonjolkan sehingga dia nggak gabung dengan yang ini. Kalau dia gabung seperti ini, nggak akan ada shadow. Nah, ini kan shadownya jadi satu kesatuan. Ini satu kesatuan shadownya. Ya, sehingga ini kan bagian per bagian juga. Sehingga masing-masing dari item itu ya kita harus buat tersendiri. Nih, ini satu item balonnya sehingga nonjol. Kepalanya kita buat sehingga menonjol. Terus kemudian ini juga kalau ini tuh masih bisa dari yang ini ya, yang khusus ini karena kalau warnanya sama tinggal kita kecilkan, kita pakai dia di sini. Cukup ya. Terus kemudian ada lagi nih ini sendiri kita copy biar lebih cepat. Nah, ini juga sendiri. Jadi bagian per bagian itu ini juga sendiri ya. Bagian per bagian itu yang akan kita download masing-masing. Sehingga jadinya sekali lagi saya perbesar teman-teman, sehingga saya perbesar sehingga akan kelihatan bagian per bagian itu yang ditonjolkan. Tapi kalau teman-teman ini jadi satu downloadnya sama ini, kemudian apa namanya, sehingga nggak akan ada shadow di sini. Shadownya tuh nanti cuman mengelilingi ini gitu, tapi nggak ada pemisahan di sini. Jelek. Ya, seperti itu juga saya bilang kalau ini ya baju ini nggak gabung sama baju ini nggak akan ada shadow di sini. Yang ada tuh shadownya keliling baju ini aja nih, keliling sini aja nih, nih keliling sini. Nih, paham ya sampai di sini? Sekali lagi pelan-pelan saya ngomongnya. Ini memang kita buat kupingnya jadi satu dengan muka karena kita ingin ada shadownya mengelilingi ini saja. Nih, keliling ini saja. Nih. Tapi kalau baju ini kita buat jadi satu, shadownya itu nggak ada di bagian antara kedua baju ini, bagian baju ini.
Kalau kita buat kalau kita buat bagian per bagian dari baju ini, maka akan timbul shadow-nya tuh di sini. Set, di sini. Keliling ini sama juga dengan ini. Set, keliling shadow-nya di sini. Sekarang saya buka. Saya buka. Begitu juga dengan yang ini bagian per bagian. Sorry, ini juga saya buat seperti ini sehingga ada shadow-nya di sini. Saya buka lagi. Kancingnya juga demikian, sehingga ketika di sini dia menonjol. Kayak kesannya hidup. Ini juga demikian, ini juga demikian. Ini juga demikian yang di dalam ini nih, yang coklat ini. Ini juga saya buat sendiri. Ini juga iya. Kayaknya ini enggak ya, saya enggak jadi pakai ini karena kurang bagus. Ya, jadi boleh mata ini digabungkan dengan muka boleh. Gabungkan dengan wajahnya boleh karena tidak ditonjolkan. Yang tidak ditonjolkan itu bisa digabung. Oke, ini karena ini tonjolkan, saya lihatkan lagi, dekatkan lagi. Karena ini ditonjolkan, makanya saya buat bagian per bagian. Tapi karena ini bentuknya sama, saya cukup download satu untuk diperbesar dan diperkecil. Oke ya, ini juga sendiri. Nih ada shadow-nya. Oke, saya lanjut. Saya perkecil dulu biar kelihatan. Ya, saya kecilkan lagi. Bagaimana caranya? Teman-teman yang tadi sudah ini seperti ini, misalnya nih halaman berapa nih? Halaman 20. Unduh dalam bentuk PNG ya. Dalam bentuk PNG. PNG. Oh, dalam bentuk PNG ya. Latar belakang transparan, unduh. Sorry, halaman 20. Klik halaman 20. Unduh. Unduh. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana setelah diunduh. Klik unggah, dia udah masuk ke galeri kita. Ya, klik mana misalnya ini saya sudah unggah ya, masuk ke sini. Nah, setelah diunggah, ini contohnya, yang ini yang transparan, saya contoh ini seperti ini. Teman-teman ditunggu. Kemudian rapikan, 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 rapikan. Nah, baru setelah itu edit gambar. Diklik ini ya, edit gambar. Terus kasih bayangan di sini, bayangan nih timbul. Klik terapkan. Kalau untuk mengatur lagi bisa klik ini. Mengatur kita mau warna apa bisa diganti dan lain sebagainya. Terus klik terapkan. Jangan lupa klik terapkan ya. Kalau lupa klik terapkan nanti dia berubah lagi nggak jadi ada shadow-nya. Sudah kita sesuaikan dengan wajahnya kurang lebih seperti ini. Punya mana lagi? Tinggal ditempel di atasnya seperti itu kita tata dan sebagainya. Ya. Paham ya? Cara untuk membuat menonjolnya si desain ini. Oke, sekarang saya buka masing-masing jadinya seperti ini. Ini. Ini begini. Ini juga iya. Ini juga iya. Nih, beberapa lapis. Ini kan cuma satu sebenarnya yang saya unduh ini. Ya. Tapi saya timpa beberapa. Oke. Nah, yang ini itu saya masukkan yang ini dulu. Elemen yang ini dulu. Teman-teman yang ini. Sesuaikan warnanya. Klik warna. Kalau untuk mengetahui warnanya apa, klik pipet. Ini jadi seperti ini. Terus teman-teman bisa lihat ini itu diputar. Red, ini untuk mutar ini nih, tanda ini. Nih, perhatikan ini ya, tanda ini adalah untuk mutar. Kemudian kita atur secara proporsional. Letak di sini.
baru ditimpani sama yang lainnya. Oke, timpani sama ini sama ini. Saya kembalikan. Nah, seperti itu. Ini juga ya sudah disambung dengan tali yang tadi ya. Sambung tali yang tadi. Terus juga ini ditata. Nih, di belakangnya itu ada nih. Ini ada ini nih. Ada ini. Yang sudah kita download tadi. Sudah saya kasih tahu ya sebelumnya. Oke. Nah, ini muncul garis-garis ini adalah dari klik teks. Nih, klik teks. Klik tambah judul. Kemudian kita ketik tanda strip. Seperti itu. Kalau lurus cukup lurus. Ya, kalau nggak mau tebal, atur warnanya. Jadi warna yang kurang lebih hampir sama dengan bajunya. Seperti ini. Terus kemudian hurufnya juga kita bisa kecil supaya nggak begitu kesan besar. Dia punya ini, contoh seperti ini. Ya, bisa. Nah, oh ya ini ternyata. Oke. Nah, bagaimana untuk yang saya dekatkan lagi? Untuk yang ini kenapa jadi di sini? Oke. Ini adalah yang tadi ini, kita klik efek, kita lengkungkan sesuai dengan bentuk dari si kaki tersebut. Paham ya? Oke. Kemudian ini ya. Ini itu adalah ini. Saya klik yang ini, jarak ini. Kemudian saya klikkan jarak huruf. Saya kecilkan. Sehingga dia rapat. Nah, seperti itu. Saya putar ya, saya putar. Oke, selesai ya sampai di situ. Bisa dipahami ya. Nah, ini juga saya timpa seperti ini, jadi kesannya menonjol banget. Sudah, kancingnya juga sama, dikasih itu dan sebagainya. Saya nggak kasih yang sulit dulu ya, takutnya nanti pada bingung. Karena sebenarnya saya mau kasih ada gerakannya, tapi takutnya bingung. Cukup ini dulu, ya teman-teman cukup ini dulu yang dikerjakan. Ya, warna latar belakang boleh beda. Saya sudah kasih tahu patternnya apa, elemennya apa. Bentuknya sama, bajunya, warnanya si panda ini boleh beda. Kalau saya sih sarankan panda warnanya sama, cuman bajunya jadi beda. Ya, nanti ini disesuaikan. Oke, jangan lupa kasih nama, kemudian klik unduh. Ingat, karena ini belum dianimasikan, ketiknya adalah PNG, lihat halaman 19, ketik di sini. Misalnya ini, klik, terus selesai, terus unduh. Ya, pesan saya terakhir adalah, kadang-kadang orang suka ngomong, "Mam, aku udah belajar kelas mama, tapi kok hasilnya nggak sama dengan mama." Begini teman-teman ya, sahabat-sahabatku sekalian dan anak-anakku sekalian. Untuk mendapatkan suatu hasil yang baik, kita butuh bukannya belajar, tapi berlatih. Kadang-kadang jam terbang seseorang itu mempengaruhi. Ya, mungkin saya dengan orang lain yang jam terbangnya lebih tinggi daripada saya, mungkin lebih baik dirinya. Nah, artinya apa? Artinya adalah teman-teman belajar sudah masuk ke kelas. Insya Allah salah satunya adalah kelas saya. Sedikit promosi nggak apa-apa ya. Kelas saya itu sudah benar. Materi yang saya berikan pada saat ini dilatih. Supaya hasilnya baik. Saya pertama kali membuat Kanvatar itu, subhanallah, jelek banget. Tapi saya berlatih, akhirnya menemukan sesuatu, ya Kanvatarnya saya. Gitu. Oke, penutup dari saya, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.